Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat dimanapun berada, izinkan insyaallah saya akan membahas tentang Islam sebagai agama wahyu Al-Quran. Insyaallah ini sebagai tugas mata kuliah metodologi studi Islam yang dibimbing langsung oleh dosen saya, yaitu Pak Alif Gunadi, Esos MPD. Mudah-mudahan singkatnya saya menjelaskan bahwa Islam sebagai wahyu Al-Quran dengan adanya video ini atau presentasi ini mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan semua, membantu yang menonton sedikit penjelasan tentang wahyu Al-Quran. Baik, langsung saja. Latar belakang pembahasan ini adalah Islam sebagai agama wahyu memiliki Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber ajaran utama. Al-Quran yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, menjadi pedoman hidup dan panduan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh itu, insya Allah kita akan membahas sedikitnya tentang apa Al-Quran itu, atau fungsi daripada Al-Quran itu, atau manfaat daripada Al-Quran tersebut. Baik, kita akan membahas setidaknya 4 hal sebenarnya. Rumusan masalah tadi ya, apa itu wahyu, pengertian wahyu terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan tentang wahyu Al-Quran ataupun Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana Islam sebagai agama wahyu Al-Quran, dan selanjutnya adalah bagaimana Al-Quran dan hubungannya dengan hadis, ijma' serta qiyas. Insyaallah kita akan membahas hal-hal tersebut pada video singkat ini. Baik, langsung saja kita pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian wahyu itu sendiri. Wahyu, kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, yang artinya suara, api, dan kecepatan. Diartikan juga dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Al-wahyu adalah kata masdar. Dia menunjukkan pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat, khusus ditunjukkan kepada orang-orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Dan dalam wacana keislaman, al-wahyu lebih dimaknai sebagai pemberitahuan atau pemberitaan risalah dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Lalu istilah wahyu dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali yang masing-masing memiliki makna dan pengertian yang begitu beragam. Dari segi maknanya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan rasulnya yang berupa risalah atau kitab suci. Yang kedua, wahyu dalam arti firman pemberitahuan adalah kepada Nabi dan Rasulnya untuk mengantisipasi kondisi dan tantangan tugasnya. Wahyu dalam arti insting atau naluri atau potensi dasar yang diberikan Allah kepada makhluknya. Contohnya pada Quran surat An-Nahl ayat 68. Nomor 4 yaitu wahyu dalam arti pemberian ilmu dan hikmah. Yang kelima adalah wahyu dalam arti ilham atau petunjuk Allah kepada manusia dalam bentuk intuisi atau inspirasi dan bisikan hati. Baik, setelah membahas tadi ya pengertian wahyu, selanjutnya kita akan membahas bahwa wahyu Al-Quran, Islam sebagai agama wahyu Al-Quran, atau untuk mendapatkan pengertian tentang Islam ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu Islam, syariah, dan wahyu. Islam berasal dari kata salima, berarti selamat, tunduk, terserah. Selamat dari apa? Maka min khotorin, berarti selamat dari bahaya, salim min aibin,
selamat dari cacat. Biasa juga diartikan bersih dari cacat. Artinya bahwa wahyu diturunkan Al-Quran itu kepada umat Islam, maka ini adalah sebagai petunjuk untuk keselamatan umat Islam yang ada di dunia ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas adalah fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi utama bagi umat Islam, di antaranya sebagai petunjuk, pemisah, obat, dan rahmat. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber hukum utama dan pedoman hidup, serta menyempurnakan ajaran Nabi terdahulu. Al-Quran juga memberikan nasihat dan peringatan, serta dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan pembeda antara yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang salah, ya. Al-Quran adalah sebagai pembeda, itulah salah satunya. Ada beberapa fungsi yang judul besarnya saja yang akan saya sampaikan terkait fungsi daripada Al-Quran. Di sini tercatat 8 poin. Yang pertama adalah Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup atau huda, ya. Yang kedua adalah sumber hukum dan moral. Yang ketiga adalah sumber hukum dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran juga bisa dikatakan sebagai obat atau syifa. Dan yang kelima, Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara umat Islam dan umat-umat selain Islam. Yang keenam, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembaca maupun penghafal atau yang mengimaninya, agar nanti Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Lalu yang ketujuh adalah Quran itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedelapan adalah Quran sebagai peringatan atau teguran untuk orang-orang yang lalai. Baik pemirsa, untuk selanjutnya itu pembahasan tentang pengertian daripada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, yang mereka adalah keempat hal ini akan saling berhubungan, yang mana Al-Quran adalah sumber hukumnya, hadis penguat-penguatnya, ijma, dan juga qiyas adalah sebagai sumber hukum juga, yang mana tiga hal tersebut adalah penjelasan daripada Al-Quran itu sendiri. Baik, Al-Quran tadi ya dicatat di sini bahwa adalah kumpulan kata-kata yang disusun secara teratur. Adapun hadis adalah dua pengertian hadis, baik secara sempit dan secara luas. Secara sempit adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Dan adapun secara luas, hadis bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan dapat disebutkan pada yang mauquf, dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari sahabat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ijma, ya. Jika tidak salah para fuqaha bahwa ijma merupakan sumber hukum Islam, karena ijma adalah hukum, adalah produk kesepakatan ulama yang sudah menjadi dalil dalam pelaksanaan hukum Islam. Adapun selanjutnya adalah qiyas. Qiyas, ya, berasal dari kata qasa yaqisu qisan, artinya adalah mengukur dan ukuran, ya. Atau singkatnya, berdasarkan dari definisi yang sudah tertulis, dapat ditarik kesimpulannya adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Itu adalah qiyas. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya kita akan simpulkan pembahasan materi pada kali ini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mana fungsi yang tadi disebutkan. Yang paling dasar adalah bahwa Al-Quran adalah hukum atau sumber hukum untuk menjalankan segala peraturan
kehidupan di dunia ini, maka dari itu kita wajib mengimaninya dan serta kita harus melaksanakan isi-isi yang ada pada Al-Quran, dibantu dengan adanya hukum dari hadis, ijma, dan qiyas. Mudah-mudahan pembahasan pada kali ini bisa memberikan pemahaman kepada para pemirsa agar senantiasa dimudahkan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.